Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem persarafan. Dimulai dari pengertiannya, apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Lalu, apa saja fungsi sistem saraf? Fungsi sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu 1. Pengatur atau pengendali kerja organ tubuh. 2. Pusat pengendalian tanggapan. 3. Alat komunikasi dengan dunia luar. Lanjut pada struktur sel saraf neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Berikut struktur sel saraf. Ada dendrit, badan sel, inti sel, akson, selubung mielin, sel Schwann, nodus Ranvier, dan sinapsis. Dari struktur sel saraf tadi, terdapat 3 jenis sistem sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu pertama, sel saraf sensorik atau saraf aferen, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Kedua, sel saraf motorik atau saraf eferen, berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Lalu yang ketiga, sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Lalu, berdasarkan letak kerjanya, sistem sel saraf terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem saraf pusat, terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf perifer atau tepi, terdapat pada 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Lalu yang ketiga, sistem saraf autonomi atau saraf tak sadar, terdapat pada susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, 2 otak kecil atau cerebellum, dan ketiga otak tengah atau mesencephalon. Otak besar atau cerebrum
berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak, terdiri atas bagian belakang atau oksipital sebagai pusat penglihatan, bagian samping atau temporal sebagai pusat pendengaran, bagian tengah parietal sebagai pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan, dan antara bagian tengah dan belakang sebagai pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Otak kecil atau cerebellum berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil tepat terdapat di atas batang otak. Lalu otak tengah atau mesencephalon terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah diencephalon ada talamus sebagai pusat pengatur sensoris dan hipotalamus sebagai pusat pengatur suhu, mengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh. Bagian atas ada lobus opticus sebagai pusat refleks mata. Karena otak merupakan pusat pengendalian sistem sel saraf yang mengantarkan ke seluruh tubuh, maka otak perlu dilindungi. Berikut pelindung otak. Yang pertama yaitu tengkorak atau kranium. Yang kedua, ruas-ruas tulang belakang. Dan yang ketiga, 3 lapisan selaput otak atau meningen yang terdiri dari pertama durameter, bersatu dengan tengkorak atau melekat pada tulang. Yang kedua arachnoid, yaitu bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik, berisi cairan cerebrospinal, yaitu cairan limpa. Dan piameter, yaitu penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, mengangkut metabolisme. Lalu ada juga sumsum lanjutan atau medula oblongata, banyak mengandung ganglion otak sebagai pusat pengatur gerak refleks fisiologis seperti denyut jantung, pernafasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, bersin, dan juga batuk. Lalu sumsum tulang belakang atau medula spinalis berfungsi 1. Penghubung impuls dari dan ke otak. 2. Memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks pada bagian dalam dada. Yang pertama akar dorsal yang mengandung neuron sensorik, dan kedua akar ventral yang mengandung neuron motorik. Dan pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Berikut struktur sumsum tulang belakang, terdiri dari materi kelabu, materi putih, akar dorsal, ganglion tulang punggung, tanduk dorsal, saraf tulang punggung, tanduk ventral, akar ventral, dan cabang otonom. Berikut gambaran persarafan medula spinalis atau sumsum tulang belakang.
dengan jumlah, daerah, dan saraf yang ditujunya. Lalu pada saraf tepi atau saraf perifer, sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial, terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, dan 4 pasang saraf gabungan. Lalu, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, terdiri dari 8 pasang saraf leher atau servikal, 12 pasang saraf punggung atau torakal, 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, 5 pasang saraf pinggul atau sakral, dan 1 pasang saraf ekor atau koksigial. Lalu berikut struktur nervus cranialis, terbagi menjadi 12 nervus, diantaranya 1. Nervus olfactorius, mensarafi indera penciuman. Yang kedua, nervus opticus, mensarafi indera penglihatan atau tajam penglihatan. Yang ketiga, nervus oculomotorius, yaitu mensarafi gerakan bola mata dari dalam keluar. Keempat, nervus trochlearis, mensarafi gerakan bola mata ke bawah dan ke samping kanan kiri. Yang kelima, nervus trigeminus, mensarafi kulit wajah, refleks kornea, kepekaan lidah dan gigi. Keenam, nervus abducens, mensarafi gerakan bola mata ke samping. 7. Nervus facialis, mensarafi otot wajah, lidah berupa pengecapan. Lalu ke-8, nervus auditorius, mensarafi indera pendengaran dan menjaga keseimbangan. Lalu yang ke-9, nervus glossopharyngeus, mensarafi gerakan lidah atau menelan. Ke-10, nervus vagus, mensarafi faring-laring dan gerakan pita suara dan menelan. Ke-11, nervus accessorius, mensarafi gerakan kepala dan bahu. Dan yang ke-12, nervus hypoglossus, mensarafi gerakan lidah. Lalu berikutnya saraf otonom. Sistem saraf otonom meninggalkan korda spinalis dan mempersarafi otot jantung dan polos serta kelenjar. Sistem saraf otonom involuntar atau tidak disadari. Sistem saraf autonom dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Dua bagian pada sistem saraf otonom, yang pertama yaitu sistem saraf simpatis, mempersarafi pertama yaitu jantung dengan kecepatan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Kedua, arteri dan vena besar dan kecil dalam konstriksi. Lalu otot polos saluran cerna dalam penurunan motilitas. Lalu otot polos saluran nafas dalam relaksasi bronkus dan penurunan sekresi bronkus dan merangsang kelenjar keringat. Lalu pada sistem saraf parasimpatis mempersarafi jantung dalam memperlambat kecepatan denyut. Lalu saluran cerna dalam meningkatkan motilitas dan saluran nafas dalam kontriksi jalan nafas. Berikut gambaran sistem saraf otonom, baik sistem saraf parasimpatik maupun sistem saraf simpatik. Pada sistem saraf simpatik,
terdiri dari 25 pasang simpul saraf, terletak di sebelah kiri dan kanan tulang belakang, berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang, sehingga disebut juga saraf torakolumbar. Praganglion pendek, praganglion urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion, dan postganglion yang terdapat pada urat saraf yang berbeda pada ujung ganglion. Lalu pada sistem saraf parasimpatik, urat praganglionnya panjang karena menempel pada organ yang dibantu, lalu berpangkal pada medula oblongata. Kerjanya berlawanan dengan kerja saraf simpatik dan terbagi menjadi dua bagian, saraf otonom kranial pada saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, dan saraf otonom sakral. Berikut gangguan atau kelainan yang mungkin terjadi pada sistem saraf. Yang pertama, meningitis. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami seseorang, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Peradangan pada selaput otak ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi bisa juga terjadi akibat penyakit non-infeksi seperti alergi obat atau sarkoidosis. Penderita meningitis biasanya mengalami beberapa gejala seperti sakit kepala yang hebat, demam tinggi, dan leher kaku. Apabila penyakit ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat, meningitis bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada otak dan memicu komplikasi seperti kejang dan gagal ginjal. Kedua, stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit saraf ini terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan tugasnya atau fungsinya dengan baik. Ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala, seperti mati rasa pada wajah, kesulitan dalam berbicara, berjalan, dan melihat, sakit kepala yang hebat, bahkan kelumpuhan. Lalu yang ketiga, multiple sclerosis. Penyakit sklerosis ganda atau multiple sclerosis adalah penyakit saraf yang berisiko tinggi mengenai otak dan sumsum tulang belakang. Faktanya, penyakit saraf ini merupakan penyebab kecacatan paling umum pada orang-orang berusia 20-30 tahun. Multiple sclerosis bisa memengaruhi penglihatan, gerakan lengan atau kaki, dan keseimbangan tubuh penderitanya. Gejala awal yang bisa dirasakan adalah kelelahan, kesemutan, mati rasa, penglihatan kabur, dan otot kaku. Penyebab multiple sclerosis sejauh ini belum diketahui secara pasti. Namun, penyakit ini diduga terjadi akibat penyakit autoimun. Dalam kasus ini, sistem kekebalan tubuh menyerang zat lemak yang melapisi saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Yang keempat yaitu epilepsi. Epilepsi atau yang biasa disebut dengan AYAN adalah penyakit saraf akibat aktivitas listrik otak yang tidak normal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderita mengalami kejang yang berulang tanpa pemicu yang jelas. Kelainan pada aktivitas listrik otak bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain trauma di kepala, gula darah yang sangat rendah, demam tinggi, dan pengaruh alkohol. Gejala kejang yang dialami penderita epilepsi biasanya berupa gerakan tangan dan kaki yang tak terkendali atau aneh dan berulang, kehilangan kesadaran,
serta kebingungan. Lalu yang kelima, Bell's palsy. Bell's palsy adalah penyakit saraf yang menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan sementara pada otot-otot di wajah. Kondisi ini terjadi ketika saraf perifer yang mengontrol otot wajah mengalami peradangan, pembengkakan, atau penekanan. Pada Bell's palsy, satu sisi wajah penderitanya akan menjadi kaku, sehingga ia kesulitan tersenyum atau menutup mata. Dalam sebagian besar kasus, gejala bersifat sementara dan akan hilang setelah beberapa minggu. Selain yang disebutkan di atas, tumor otak atau tumor sumsum tulang belakang, ALS, neuropati perifer, penyakit Parkinson, penyakit saraf motorik, dan penyakit Alzheimer juga termasuk jenis penyakit saraf yang bisa terjadi. Penyakit saraf merupakan penyakit yang cukup berbahaya yang bisa memengaruhi kualitas hidup penderitanya, bahkan bisa mengancam nyawa. Jadi, bila Anda mengalami gejalanya atau berisiko tinggi terkena penyakit saraf, berkonsultasilah dengan dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian penjelasan tentang sistem persarafan pada tubuh manusia. Terima kasih.